Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali akan menerima berkat Tuhan lewat setiap sabda firman yang akan sama-sama kita dengarkan. Sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini, sebab tak henti-hentinya Engkau menunjukkan kasih karunia-Mu bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi-Mu lewat kebenaran firman Tuhan, yang menuntun kami menuju kepada sebuah kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang kami banggakan dalam kehidupan kami ini, sebab kami menyadari segala keberadaan yang kami bawa semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Untuk itu, biarlah Tuhan tetap terus menuntun dan menyinari setiap langkah kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk kembali diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 15, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang membawa kepada setiap kita semua standar kehidupan yang Tuhan mau itu ada dalam setiap kehidupan kita semua. Berpegang pada kebenaran dan keadilan adalah standar untuk kita semua dapat hidup bersama dengan baik, bersahabat, dan juga terhormat. Siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Kita mengawali bacaan kita dengan ayat ini. Siapakah di antara kita yang boleh menumpang dalam rumah Tuhan, dalam kemah Tuhan, dan siapa yang boleh diam di gunungnya yang kudus? Setiap kita, setiap orang membutuhkan sebuah standar untuk kehidupan yang baik. Karena itu, masing-masing orang mungkin akan membuat standar bagi dirinya. Akibatnya, standar yang satu bisa jadi berbeda atau bahkan kontras, berlawanan dengan standar yang lain. Saya dan saudara semua memiliki standar yang berbeda. Bahkan dalam satu rumah tangga pun kita bisa menjumpai standar-standar yang berbeda yang dibuat oleh anggota dalam keluarga tersebut. Namun, apa standar yang memungkinkan kita bisa hidup bersama dengan lebih baik dari perspektif yang lebih tinggi atau standar yang Tuhan mau? Dalam bacaan kita di kitab Mazmur ini kita melihat Daud mengajukan sebuah pertanyaan retoris lalu menjawab sendiri pertanyaan itu.
Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kalau kita bisa menumpang dalam kemah Tuhan, niscaya kita pun dapat hidup bersama sebagai anak-anak Allah di dalam dunia. Namun, ada syarat atau standar yang harus kita pegang menjadi sebuah kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Kitab Mazmur ini, pasal yang ke-15, telah memberikan rincian standar-standar kehidupan yang Tuhan mau agar kita semua dapat naik ke gunung Tuhan yang kudus. Apa standar tersebut? Mari kita lihat kembali. Yang pertama, tidak menyebar fitnah. Yang kedua, tidak berbuat jahat pada teman dan tetangga. 3. Mengapresiasi orang yang takut akan Tuhan. 4. Memegang komitmen walau rugi. 5. Tidak makan riba dan menerima suap. Inilah standar-standar kehidupan yang diberikan bagi Tuhan untuk setiap kita semua. Standar yang mengajak manusia untuk sebesar-besarnya membawa kebaikan bersama dan bagi orang lain. Standar yang diberikan ini tentu baik untuk kita semua. Masing-masing orang tidak akan mempertentangkannya, sebab tidak ada di antara kita yang ingin dijahati oleh orang lain. Walaupun standar itu bagi sebagian orang mungkin akan dinilai terlalu tinggi, karena faktanya ada juga di antara kita orang-orang yang mau makan riba. Namun, itulah standar yang membuat kita hidup dengan baik. Kita bisa bersahabat dengan baik dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencerna standar yang diberikan oleh Tuhan melalui renungan yang sama-sama kita terima malam hari ini. Sudah ada di level manakah perjalanan hidup kita mengiring Tuhan? Apakah setiap kita sudah berhasil mampu mencapai sebuah standar kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan sebagai upaya agar hidup kita membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Saya dan setiap kita semua, setiap kita masing-masing sedang berjuang dalam kehidupan ini untuk menjalani sebuah kehidupan seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak ada sebuah kekuatan yang bisa kita andalkan untuk membawa kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang penuh kebermaknaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, selain daripada pertolongan Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua memurnikan setiap hati, pikiran kita untuk kembali mencerna bahwa hidup yang kita miliki ini adalah hidup yang harus memberi dampak kebermaknaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk kita bisa hidup seperti standar yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati setiap hati-hati kita, orang-orang percaya yang rindu agar hidupnya menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita akan ikat kerinduan hati kita ini lewat doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan kehidupan kami ini ada sebuah standar yang sudah Engkau tetapkan bagi setiap kami, agar hidup kami menjadi hidup yang membawa kebaikan bersama dan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, Engkau menolong kami, memurnikan hati kami, memurnikan pikiran kami, agar kami layak ada di dalam kemah-Mu, agar kami layak ada di dalam gunung-Mu yang kudus, melalui sikap-sikap hidup
yang Engkau inginkan ada dalam setiap kami. Engkau menghindarkan kami dari mulut yang menyebarkan fitnah. Engkau menolong kami dari sikap-sikap yang tidak baik terhadap teman dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau menolong kami agar kami mampu menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami, serta memampukan kami untuk kami memegang komitmen dengan teguh walaupun kami menjalani sebuah proses kehidupan yang tidak mudah. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami. Terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Kami responi firman Tuhan dengan hati yang bersyukur dan dengan sebuah kerinduan yang besar agar hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku,